yang ikut mengatur. Sekarang jangan Golkar diatur-atur orang lain. Jadi kalau ada orang yang gosok-gosok, saya bilang ini dari luar supaya ada yang ada yang mau Golkar is Golkar. Ya, nobody can dictate Golkar. Kan tetap ide itu ada pada Pak Luhut tuh. Jadi sebaiknya nyatakan aja bahwa yang dimaksud oleh Pak Luhut memang ada Jokowi. Mestinya pers langsung kejar aja tuh. Oh, berarti Pak Jokowi yang dimaksud tuh, tanpa harus wawancara Pak Luhut kan. Itu kan apa namanya, conclusion by logic. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Kata KPK soal dugaan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terima kue ulang tahun dari caleg PSI. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan penerimaan apapun oleh pejabat negara dari pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan adalah sebuah gratifikasi yang wajib untuk dilaporkan ke lembaga anti rasuah. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan soal kabar Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Hasyim Asy'ari yang diduga menerima kue ulang tahun dari calon anggota legislatif caleg Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Setiap penerimaan gratifikasi yang dia dapat, berpikir kemungkinan pemberi gratifikasi ini ke depan akan berhubungan dengan jabatannya, berhubungan dengan kewenangannya yang dia miliki, maka jatuhnya gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK. Sehingga gugur pasal 12C tidak bisa dipidana karena kemudian sudah dilaporkan ke KPK, kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selasa 19 Maret 2024. Ali juga menjelaskan salah satu benturan kepentingan yang terjadi adalah soal KPU yang tengah menggelar rekapitulasi dan PSI sebagai salah satu partai peserta pemilihan umum atau pemilu. Ya, itu jelas ada apa. Satu yang jelas benturan kepentingan itu kan sudah sangat jelas, karena akan memang kewenangan dari KPU, kemudian partai ini kan sejalan. Suatu saat ada kepentingan yang bisa berhadapan, ujarnya. Hasyim buka suara soal heboh video viral dia mendapat kue ulang tahun dari caleg PSI. Menurut Hasyim, kue itu bukan dari anggota PSI, melainkan dari dirinya sendiri. Oh, itu kue yang menyiapkan saya sendiri, kata Hasyim di kantor KPU RI. Jakarta pada Selasa malam 2024. Menurutnya, caleg PSI tersebut hanya ikut merekam video dan makan. Tak hanya itu, dia menegaskan semua saksi yang hadir saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 tingkat nasional juga ikut merayakan ulang tahunnya. Oleh karena itu, dia menyatakan tidak ada pemberian kue dari PSI. Karena dirinya lah yang menyajikan dan menyuguhkan di sela-sela rapat pleno yang bersamaan dengan hari ulang tahunnya. Hasyim pun meminta para awak media untuk bertanya langsung kepada orang yang telah merekam video tersebut. Tidak ada PSI memberikan kue. Tidak ada. Kue dari saya sendiri dan saya menyuguhkan di arena pleno, kata pria kelahiran Pati, Jawa Tengah pada 3 Maret 1973 itu. Sebelumnya ramai di media sosial seorang kader yang juga sebagai caleg dari PSI, Marsha Siagian, yang membuat konten ikut dalam perayaan ulang tahun Hasyim. Kata KPK soal dugaan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terima kue ulang tahun dari caleg PSI. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan penerimaan apapun oleh pejabat negara dari pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan adalah sebuah gratifikasi yang wajib untuk dilaporkan ke lembaga anti rasuah. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan soal kabar Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Hasyim Asy'ari yang diduga menerima kue ulang tahun dari calon anggota legislatif caleg Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Setiap penerimaan gratifikasi yang dia dapat, berpikir kemungkinan pemberi gratifikasi ini ke depan akan berhubungan dengan jabatannya, berhubungan dengan kewenangannya yang dia miliki, maka jatuhnya gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK. Sehingga gugur pasal 12C tidak bisa dipidana karena kemudian sudah dilaporkan ke KPK, kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selasa
Selasa, 19 Maret 2024. Ali juga menjelaskan salah satu benturan kepentingan yang terjadi adalah soal KPU yang tengah menggelar rekapitulasi dan PSI sebagai salah satu partai peserta pemilihan umum atau pemilu. Ya, itu jelas ada apa. Satu yang jelas benturan kepentingan itu kan sudah sangat jelas, karena akan memang kewenangan dari KPU, kemudian partai ini kan sejalan. Suatu saat ada kepentingan yang bisa berhadapan, ujarnya. Hasyim buka suara soal heboh video viral dia mendapat kue ulang tahun dari caleg PSI. Menurut Hasyim, kue itu bukan dari anggota PSI, melainkan dari dirinya sendiri. Oh, itu kue yang menyiapkan saya sendiri, kata Hasyim di kantor KPU RI, Jakarta pada Selasa malam 2024. Menurutnya, caleg PSI tersebut hanya ikut merekam video dan makan. Tak hanya itu, dia menegaskan semua saksi yang hadir saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024, tingkat nasional juga ikut merayakan ulang tahunnya. Oleh karena itu, dia menyatakan tidak ada pemberian kue dari PSI, karena dirinya lah yang menyajikan dan menyuguhkan di sela-sela rapat pleno yang bersamaan dengan hari ulang tahunnya. Hasyim pun meminta para awak media untuk bertanya langsung kepada orang yang telah merekam video tersebut. Tidak ada PSI memberikan kue, tidak ada. Kue dari saya sendiri dan saya menyuguhkan di arena pleno, kata pria kelahiran Pati, Jawa Tengah pada 3 Maret 1973 itu. Sebelumnya ramai di media sosial seorang kader yang juga sebagai caleg dari PSI, Marsha Siagian, yang membuat konten ikut dalam perayaan ulang tahun Hasyim. Kata KPK soal dugaan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terima kue ulang tahun dari caleg PSI. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengatakan penerimaan apapun oleh pejabat negara dari pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan adalah sebuah gratifikasi yang wajib untuk dilaporkan ke lembaga anti rasuah. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan soal kabar Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Hasyim Asy'ari yang diduga menerima kue ulang tahun dari calon anggota legislatif caleg Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Setiap penerimaan gratifikasi yang dia dapat, berpikir kemungkinan pemberi gratifikasi ini ke depan akan berhubungan dengan jabatannya, berhubungan dengan kewenangannya yang dia miliki, maka jatuhnya gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK. Sehingga gugur pasal 12C tidak bisa dipidana karena kemudian sudah dilaporkan ke KPK, kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selasa, 19 Maret 2024. Ali juga menjelaskan salah satu benturan kepentingan yang terjadi adalah soal KPU yang tengah menggelar rekapitulasi dan PSI sebagai salah satu partai peserta pemilihan umum atau pemilu. Ya, itu jelas ada apa. Satu yang jelas benturan kepentingan itu kan sudah sangat jelas, karena akan memang kewenangan dari KPU, kemudian partai ini kan sejalan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja